Kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, kebetulan kita sudah vakum beberapa bulan ya Sobat Arka ya, karena kita mempersiapkan untuk materi adik-adik persiapan tes Bintara, Akpol, dan kedinasan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tepatnya pelatih jasmani Bimbel Arka. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial pelatih jasmani yang selanjutnya. Nah, untuk Sobat Arka yang sering pergi latihan pasti sudah tahu siapa pelatih jasmani kita yang slogannya selalu bilang brigade dan selalu menggunakan yel-yel Bimbel Arka. So, Sobat Arka pasti sudah tahu siapa. Tanpa berlama-lama kita say hello dulu kepada tamu podcast kita hari ini. Halo Bang Martin. Halo Kak Gavin. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, katanya nih Sobat Arka sebelum podcast Bang Martin sudah menyiapkan pantun spesial. Apa ini pantunnya? Oh iya, sebelumnya ini saya sudah menyiapkan pantun ya sebelum untuk berada di sini. Jadi pantunnya seperti ini Kak Gavin. Kuat-kuat si kayu jati, Asik. paling cocok kita bikin jadi lemari. Mantap. Biar chemistry tumbuh di hati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, luar biasa nih Sobat itu, Kak Arka. Gavin. Izinkan Coach Martin untuk memperkenalkan diri. Silakan perkenalkan dirinya Coach Martin. Oke. Sebelumnya Kak Gavin, terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya khususnya. Terima kasih kepada Bimbel Arka juga yang sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Saya baru bergabung kemarin itu di bulan Oktober ya. Akhirnya hari ini saya bisa podcast Nah, gitu benar kan. sekali, Ya. luar biasa. Lumayan lama ya Bang ya, Iya, dari udah lumayan Oktober lama. sekarang sudah ke Mei karena Coach Martin memiliki banyak rangkaian kegiatan Oh, yang iya, kabarnya siap. ya Coach Martin. Iya. Nah, untuk Sobat Arka yang penasaran apa saja kegiatan Coach Martin setiap harinya, tetap ikuti terus podcast kita sampai akhir nanti. Boleh silakan dilanjuti Coach Martin. Ya, kita langsung ke perkenalan. Boleh, siap. Oke. Kita perkenalan, kita kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasuka, salam sukses Arka. Bimbel Arka, jaya, jaya, jaya. Nah, oke, para Sobat Arka, perkenalkan, nama Ricky Martin Edwin, sarjana hukum, pangkat brigadir, jabatan sebagai Bintara Propos, Batalion A Pelopor, berdinas di Satuan Brimob Polda Sumatera Barat, tepatnya khususnya di Batalion A Pelopor. Ya, saya berdinas sudah masuk 12 tahun. Ya, itu kita satu letting dengan Coach Yonda juga, letting 2013. Ya, status K2. K2 ya. maksudnya apa nih Coach? K2 itu kawin anak dua. Oh, kawin Iya. anak dua. Ini kebetulan Kak Gavin anak saya yang pertama namanya Arka juga. Oh, Arka juga. Arka Iya, juga. iya. Arka Sakil Marsa. Jadi pelatih di Bimbel. Arka juga. Memang luar biasa. Sudah ada kontak batin mungkin Coach Sudah ya. ada kontak batin. Nah, kita lanjut. Saya anak kedua dari 6 bersaudara. Kita laki-laki semua. Alhamdulillah ya. Yang 4 sudah sukses menggapai cita-citanya, sudah jadi PNS, tinggal 2 lagi yang masih kuliah. Gitu. Saya juga sebelumnya berdinas di Batalion B Pelopor Padang Panjang itu selama 5 tahun, berdinas di Batalion C 5 tahun, berdinas di Padang ini Batalion A baru masuk ke 2 tahun ini. Benar-benar. Masuk 2 tahun nih Kak Gavin ya. Jadi sedikit mungkin kita bicarakan profil ya. Saya alhamdulillah karena berkat dukungan support alumni orang tua juga. Saya di SMA 9 Padang, waktu itu kita dapat saya sendiri dapat prestasi dengan menjadi anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Barat. Di Padang Panjang waktu berdinas mendapatkan sebagai menjadi pendamping Paskibraka. Di Damasraya selama 5 tahun itu kita sebagai pelatih, kita mengajar di SD, di SMP, mengajar di SMA juga. Nah, itu saya mengajar di SD 13 Sitiung, SMP 1 Sitiung,
SMA Unggul Damasraya atau sekarang namanya SMA 5 Sumbar. Nah, mungkin itu sedikit dulu profilnya, nanti kita lanjut lagi Kak Gavin. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Dari penjabaran Coach Martin tadi, beberapa sudah mengikuti pelatihan atau tepatnya melatih ya. Oh Coach, iya, ya? sebelumnya nah, sudah. sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita kan sudah ada list dari netizen nih pelatih. Ada 15 poin kalau kurang lebih kalau nggak salah nih. Siap. Nah, pertama kali kita harus feedback dulu sebelum menjadi abdi negara kini. Sekarang kita cerita dulu bagaimana pelatih itu meraih cita-citanya. Boleh diceritakan secara singkat rangkaian tahap tes waktu seleksi pada tahun lampau. Silakan di tahun dijelaskan. lampau ya. Siap. Terima kasih Kak Gavin. Jadi kita flashback dulu ke tahun 2013 dengan keadaan kita di tahun sekarang 2025 Iya, benar sekali nih Coach. Jadi otomatis apa yang membedakan antara tahun 2013 dan tahun 2025 Iya, ini? benar. Yang pertama tentunya teknologi ya. Iya. Jadi saya jabarkan seperti ini ya. Di tahun 2013 di saat pelaksanaan tes itu sebenarnya sama saja. Cuman karena perubahan zaman, perubahan teknologi, otomatis pelaksanaannya berbeda. Bagaimana pelaksanaannya berbeda? Seperti contoh, waktu pelaksanaan tes akademik, tes psikologi, itu kami masih menggunakan manual. Iya, benar. Ya, pensil 2B itu udah diraut-raut lagi, pakai abo lagi. Kalau sekarang nih pakai sistem CAT ya kan? Komputer Assessment Test, sudah pakai seperti itu. Lebih luar biasa lagi, tinggal klik, selesai gitu kan. Dan juga pada tahun itu, tahun 2013 itu, penerimaannya Bintara Polri itu, rankingnya itu ranking Sumbar. Jadi berapa nih yang ranking 1 sampai seterusnya, kotanya ada berapa, itu yang lulus. Kalau sekarang kan kita pakai sistemnya per Polres. Polres, benar. Per Polres ya. Per Polres otomatis kamu anak-anak ini akan bersaing tingkat Polres. Kalau untuk Brimob dulu daftarnya tetap daftar Bintara Polri dulu, nggak ada yang seperti sekarang ini mapnya udah beda nih. Ini PTU, benar-benar, ini Brimob ya kan, ini Polairut, ini yang tamtamanya Polairut atau tamtama Brimob. Nah, mungkin di sana bedanya. Tapi secara keseluruhan ya, tingkat pelaksanaan tes itu sebenarnya sama saja. Cuman caranya mungkin yang berbeda karena perkembangan zaman juga. Nah, seperti itu Kak Gavin. Nah, kira-kira nih Coach, pada saat pelaksanaan tes di tahun lampau, ada kendala nggak waktu pelaksanaan tes, baik itu kesehatan, akademik, psikologi, atau penjasmani yang Coach Martin alami? Oh, berarti yang saya alami ya? Iya, benar. Oke, nah kita cerita lagi nih. Pada saat saya selesai SMA, itu saya kuliah dulu di UNAN. Jadi sebelum saya kuliah di UNAN itu, tamat SMA saya mengikuti tes IPDN. Ya, di sana saya mengerti itu apa artinya kegagalan. Memang ketika kamu ibaratnya ketika saya malas latihan, kamu akan mengerti arti kegagalan. Ya, karena memang pada waktu persiapan saya memang kurang. Saya gagal, saya bangkit lagi, saya kuliah. Ya kan? Waktu kuliah ini, waktu tahun 2013 baru masuk kuliah itu, pembukaan Bintara Polri itu bulan Maret. Bulan Maret, ya. Jadi saya sebelumnya sudah merasakan ini yang namanya kegagalan. Apakah saya akan gagal lagi? So pasti saya katakan, Martin, kamu jangan gagal. Martin, kamu jangan gagal. Mengapa saya kuliah ini? Karena ibaratkan kita memilih jalur untuk saya pasti akan kuliah juga. Saya harus melanjutkan pendidikan saya. Tetapi saya juga punya cita-cita. Cita-citanya jadi abdi negara. Saya coba tes IPDN, saya gagal. Kembali lagi di tahun 2013, bulan Maret itu saya mencoba untuk tes Bintara Polri. Nah, di waktu kuliah ini sebenarnya banyak support yang diberikan kepada saya. Saya juga anggota UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, anggota Resimen Mahasiswa UNAN, Batalion 101 Mahawira UNAN. Ya, Widria Kastrena Dharmasida. Nah, itu semboyannya seperti itu. Jadi di Menwa ini saya sudah dilatih fisiknya, sudah dilatih mentalnya, sudah dilatih IPS-nya, interpersonal skill-nya, sembari saya kuliah, ya kan? Saya SMA itu jurusannya IPA Kak Gavin. IPA. Tapi ketika saya ini kuliah jurusan saya sejarah UNAN. Oh, berbeda ya? Berbeda. Kenapa? Karena gagal lagi. Karena gagal lagi. Gagal. SNMPTN itu ujian masuk kuliah
ambil teknik sipil, ambil akuntansi, ambil hukum, nggak keterima semua. Udah nangis lagi, nangis, memang nangis waktu itu. Ibaratkan kamu lampiaskanlah rasa kekesalanmu itu, gagalmu itu, biar kamu rasakan, kamu nikmatilah gagal itu seperti apa. Jadi acuan untuk bangkit, batu pijakan untuk bangkit, seperti itu. Nah, bagaimana kendala saya di tahun 2013 itu untuk pelaksanaan tes, dan saya rasakan kendala saya pada waktu itu, saya tidak ingin mengulangi lagi kesalahan saya yang sama. Makanya saya memang mempersiapkan diri saya. Seperti kata pepatah ya, ada yang mengatakan seperti ini, keberuntungan itu bertemunya antara kesempatan dengan persiapan yang matang. Ya, disembari saya kuliah, yang melatih saya di sini pembinaan fisik adalah UKM saya. Benar. Saya juga jurusannya IPA dulu, saya belajar di rumah kembali. Dan kebetulan alhamdulillah, karena memang apa yang baik menurut kamu itu belum tentu baik menurut Allah. Maksud saya begini Kak Gavin, saya masuk sejarah ini misalnya kan waktu itu mandiri, daripada kata orang tua, Martin mending kuliah aja dulu, coba ambil sejarah, penting kamu kuliah dulu, gitu kan. Sebenarnya kan itu kan bukan jurusan saya sebenarnya kan. Saya jurusannya IPA, tapi ambil sejarah. Tetapi memang di sanalah pertolongan Allah datang. Apa saya katakan demikian? Ketika pelaksanaan ujian itu ada soalnya yang berhubungan dengan budaya alam Minangkabau. Loh, saya kan kuliahnya sejarah kok. Pelajaran saya tentang itu kok. Saya sudah ke Pagaruyung, bercerita tentang datuk di sana, sejarahnya budaya Minangkabau itu seperti apa sih? Seperti itu. Dapat jawaban dari sana, Pin. Juga belajar namanya waktu itu kan kewarganegaraan di sana. Jadi memang proses belajar SMA sama kuliah ini sangat berbeda. Kamu harus proaktif lagi dalam ibaratnya membaca seperti itu. Nah, kendala yang saya hadapi di waktu pelaksanaan tes, alhamdulillah wa syukurillah, pertama kali saya ikut tes, alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya lolos terpilih di tahun 2013. Mungkin seperti itu Kak Gavin. Nah, ini kan sudah panjang lebar ya Coach Martin. Siap. Satu pertanyaan dari Gavin ini Coach. Alasan Coach Martin tertarik untuk mengabdi menjadi Brimob tepatnya di Kota Padang nih. Apa ini alasan pertama ini Coach? Ya, mungkin siap. Di tahun 2013 itu kita masih kurang informasi itu. Kalau zaman sekarang buka handphone, apa itu Brimob, udah keluar semua. Benar. Tapi kalau di sana waktu itu masih sistemnya warnet, ya kan? Hobi main game online lah dulu kan gitu. Tapi yang saya ketahui itu cuman bahwa Brimob itu pasukannya polisi. Iya. Brimob itu pasukannya polisi. Itu yang saya ketahui. Jadi waktu setelah pengumuman ranking, itu kami ke atas tuh, sebelum pengumuman ranking tuh dibacakan dulu. Ada beberapa perwakilan orang tua dan wali muridnya untuk membacakan. Ya, alhamdulillah pada waktu itu Kak Gavin dapat ranking 25 dari 260 lebih lah yang dinyatakan lulus. Wah, tapi sudah alhamdulillah sudah tahulah seperti itu sebenarnya. Tapi waktu di bawah ya pengumuman, saya kan dari resimen mahasiswa ini dari UNAN ada 3 letting, maksud saya 3 rekan yang sama-sama kami dari Menua yang ikut pada waktu itu. Ridho Otorik, Putri Gusmailita, Ricky Marti Edwin, termasuk saya, ya kan gitu. Jadi saya tanya nih sama letting saya nih, si Ridho Otorik nih, Do, kamu kemana? Saya mau pakai Brimob katanya. Oh iya, saya mau pakai Brimob juga. Ya gitu kan. Kalau Menua kan baretnya ungu. Iya benar. Kalau Brimob baretnya biru. Gitu. Dah masuk Brimob. Jadi pada waktu itu diumumkan sama panitia, saya ingat itu masih AKBP Pak Yulianwar, kalau nggak salah itu, yang mau masuk Brimob tunjuk tangan gitu. Bukan, yang mau masuk Brimob, tunjuk tangan. Saya itu tuh. Nih, nggak ada yang angkat tangan nih, nggak ada yang angkat tangan nih. Mana nih yang nggak ada yang angkat tangan kan? Takut misalnya kan. Dan nyatakan yang mau masuk Brimob langsung masuk besok ke Watu Kose katanya. Jadi memang dari hati sebelumnya tanpa kata-kata tersebut kami berdua sudah maju. Karena memang ibaratkan saya dekat dengan teman saya, kita satu perjuangan, ya yuk kita jadi Brimob. Itulah awalnya bisa memilih Brimob. Ya. Nah, mungkin lebih ke bahasa sekarang iseng-iseng berhadiah ya Mas ya. Mungkin iseng-iseng berhadiah tetapi dengan persiapan yang matang. Benar sekali ini Coach. Nah, kita lanjut ke tahun sekarang ini Coach. Sekarang kan sudah menjadi abdi negara, sudah meraih cita-citanya dari berbagai rangkaian kegiatan waktu tes. Nah, yang kita tahu nih Coach,
selama menjadi abdi negara ada beberapa pendidikan yang sudah pernah diikuti sama Coach Martin. Boleh silakan dijelaskan secara singkat pendidikan apa saja yang pernah diikuti. Wah, ini karena untuk pangkatnya sudah terlalu ramai dibandingkan nih, Coach. Jadi ini menarik pertanyaan dari netizen ini, Coach. Silakan dijabarkan, Coach. Mungkin saya di sini dulu, di SMA, mungkin dari SMA dulu. Boleh, siap. Di SMA, saya mengikuti pendidikan yang namanya P3BN. P3BN itu adalah pemuda-pemudi Pancasila Bela Negara. Yang dilatih dari sana itu adalah fisikmu, mentalmu, ideologimu, atau Pancasila. Jadi perwakilan dari sekolah-sekolah dikumpulkan, dilatih oleh Pak Tentara. Ya, waktu itu kita diberikan pendidikan, diberikan PBB juga waktu SMA. Lanjut waktu kuliah di Menuaunan, Menuaunan, itu kita dapat pelatihan yang namanya Hirba, mahir menembak. Ya, kita juga diberi arahan, kita diberi pengetahuan. Nanti terakhirnya kita menembak. Nah, diajarkan nih cara menembak. Jadi sebelum saya di Brimob menembak, Kak Gavin, sebelumnya di kampus sudah menembak, sudah dapat kelas 2 waktu itu nembak. Nah, lanjut pendidikan, ada yang selanjutnya di Brimob. Untuk Brimob itu kan Diktuk, ya, pendidikan pembentukan. Nah, itu menjadi seorang anggota Brimob. Nah, ini yang terakhir ini, Kak Gavin, yang lebih luar biasa ini. Pendidikan yang saya ikuti adalah pendidikan pelopor. Maksudnya gimana nih, Coach? Pendidikan pelopor ya, Coach? Ya, pendidikan pelopor. Jadi ada namanya Dikbang Spes, ya, pendidikan pengembangan spesialisasi pelopor. Nah, gitu. Jadi Dikjur pelopor ini adalah Dikjur yang paling ditakuti oleh Brimob ini. Alasannya kenapa nih, Coach? Ya, kenapa dia bisa ditakuti? Ya, karena memang sangat menguras tenaga, sangat menguras fisikmu, sangat menguras mentalmu, sangat menguras semuanya dari dirimu itu dikurasnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Coach, berapa lama untuk masa pendidikan pelopor yang ditakuti ini, Coach? Jadi waktu itu di Bank Space ini kan, kalau kita melaksanakan di Bank Space, pulang dari sana kita akan bisa melaksanakan namanya percepatan. Jadi kan misalnya nih, naik pangkat selama 5 tahun, karena ada di Bank Space dinyatakan lulus, dikurang 6 bulan. Nah, begitu juga dengan sarjana, kalau sarjana dia dikurang 1 tahun percepatan untuk naik pangkat. Nah, untuk Dikjur pelopor ini adalah Dikjur yang berhubungan dengan gerilya anti-gerilya. Pelopor 1, 2, 3. Kalau saya hitungannya pelopor 12, letting pelopor 12. Disebut dengan letting apa ini? Anjing geladak disebut oleh para pelatih di Watokose. Ya. Jadi pelatihan ini berhubungan dengan gerilya anti-gerilya. Bagaimana cara kamu, taktik, teknik kamu menggepur, menggonggong musuh, menghancurkan musuh untuk menjaga keamanan, ketertiban dalam negeri. Ya. Itu ada rumusnya Cumemu namanya. Cumemu itu apa tuh, cuaca, medan, musuh. Nih 4 nih yang harus diperhatikan. Cuaca, medan, musuh. Cumemu, ada 3 berarti. Cuaca, medan, musuh. Itu yang harus diperhatikan. Saya pendidikannya selama 2 bulan. Selama 2 bulan diharamkan untuk injak aspal. Nah, maksudnya gimana nih, Coach? Berarti di awang-awang atau di udara? Ya, di udara. Di mana? Ya, di hutan. Oh, di hutan. Di hutan. Jadi di Watokose tempat pendidikan Brimob itu di kiri kanan itu ada namanya Harang Lintang 1, Harang Lintang 2, Harang Lintang Pelopor. Ya, kami lewatnya di sana. Kalau mau ke kelas ya lewatnya dari sana gitu. Jadi yang paling ibaratkan yang paling berat itu adalah ketika kita sabar menghadapi penderitaan yang panjang. Maksud saya seperti ini, di event terakhir itu kita dari tepi pantai di situ Bondo Pasir Putih, kita dilepas 6 mil sampai ke ujung, 6 sampai 8 mil ke ujung. Nanti kita dilepas di sana satu tim dari Sumbar berangkat 10 orang. Dipimpin oleh satu perwira pada waktu itu, kita dilepas. Bagaimana caranya kamu dari ujung itu sampai ke tepi lagi. Itu penderitaan yang panjang yang luar biasa dihadapi. Pulang dari sana itu waktu itu ini kulit udah berganti itu. Sampai waktu habis 10 jam sampai 12 jam. Kita dari pagi sampai terik matahari
Nah, itu sangat lama supaya sampai. Nah, ketika kita sudah sampai di tepi, kita pakai ransel, kita pakai baju, pakai ransel, pakai baret, pakai senjata semua. Kita berjalan dari situ Bondo Pasir Putih sampai ke Penanggungan. Nah, kita lewati itu Gunung Bromo, gunung-gunung di Jawa Timur kita lewati itu. Halo Gunung Semeru, halo Gunung Bromo, halo. Nah, Ranupani, kita tidur di Ranupani, sangat dingin luar biasa. Itu penderitaan seorang prajurit itu adalah kehebatannya itu adalah ketika dia sabar dalam menghadapi penderitaan yang panjang. Oh, mungkin sedikit itu aja Kak Gavin. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Apa yang Sobat Arka lihat hari ini menggunakan seragam yang gagah ya Coach, tapi memiliki banyak penderitaan dan sejarah, mungkin cerita yang bisa disampaikan pada hari ini. Kata-katanya seperti ini Kak Gavin. Ibaratnya apa? Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Nah, ini kan setelah kita ceritakan mengenai masa pendidikan, ibaratnya itu temannya itu hutan ya Coach ya. Nah, sekarang nih pertanyaan lanjutan dari netizen nih, kenapa Coach Martin berminat dan mau bergabung bersama Bimbel Arka? Itu audiens kita lebih ke anak-anak kecil, tamatan SMA, tamatan dari sekolah yang lainnya. Itu kenapa alasannya bisa tertarik menjadi seorang pelatih di Jasmani Bimbel Arka? Silakan dijabarkan Coach. Mungkin saya jawab ini Kak Gavin. Sebelumnya kan saya juga mengajar ya. Saya mengajar di bidang PBB di Damasraya. Saya mengajar itu ada 3 sekolah. Di Padang saya mengajar 2 sekolah. Di Padang itu mengajar SMP 34. Kemarin saya juga sebagai juri di sana dalam lomba PBB bertongkat kegiatan pramuka. Sekarang saya ngajar di Polisi Cilik Kak Gavin. Polisi Cilik ya Coach ya. SD 02 Lubuk Buaya. Yang insya Allah bulan Juli besok kita akan membawa nama Polresta Padang untuk bersaing bersama Polres se-Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat lah, luar biasa nih Sobat. Kalau nggak salah ada 19 Polres ya, 19 Polres. Nah, itu nanti bertarung. Nah, kembali lagi saya ceritakan sebelumnya memang basic saya itu ada di mengajar ya, tapi mungkin beda topiknya di sini jasmani. Kalau di sana saya ngajar PBB. Saya udah ngajar dari ini Kak Gavin, dari SMA saya udah ngajar di SMP 10 Padang. Jadi ibaratkan hobilah gitulah untuk mengajar. Nah, saya jawabnya seperti ini pertanyaan Kak Gavin tadi, bahwa ada 3 amalan ya yang apabila seseorang tersebut meninggal nantinya maka pahalanya tetap akan mengalir ya kan. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak soleh. Nah, dari ketiga ini saya main di poin 2. Poin 2, benar Coach. Ilmu yang bermanfaat. Insya Allah seperti ini yang dikatakan oleh Ustadz juga. Ketika saya memberikan ilmu di sini, saya mendapatkan upahnya dan saya mendapatkan pahalanya juga. Jadi istilahnya double kill. Dunia aman, dunia dan aman juga aman ya. Seperti itulah Kak Gavin kan. Nah, bagaimana saya tertarik bergabung dengan Bimbel Arka? Waktu itu ya saya kan diajak ini Kak Gavin nih sama Coach Yonda. Ditelepon sama Coach Yonda, Martin mau nggak bergabung dengan Bimbel Arka? Loh, saya baru pindah ke Padang setahun kan, saya belum tahu ini bimbel-bimbel ini, saya belum tahu. Udah lama di Damasraya gitu kan. Nah, saya mulailah searching di handphone ya kan. Oh, Bimbel Arka. Pertama, namanya sama anak saya. Iya benar. Gitu kan, Bimbel Arka. Nanti kalau saya yang pajang Bimbel Arka nanti dikiranya bimbel saya lagi kan, seperti itu misalkan. Nah, saya mulai lihat, wah luar biasa. Banyak melahirkan siswa-siswa yang menjadi abdi negara. Saya sama Coach Yonda, saya akan manggilnya Senpai. Senpai barang yang lulus di SPN Senpai. Alhamdulillah separuh dari SPN itu Bimbel Arka isinya. Wah luar biasa Senpai. Jadi karena hobi saya tadi, dengan saya stalking mencari dan juga disampaikan oleh Coach Yonda, makin tertariklah saya ini untuk bergabung dengan Bimbel Arka. Bimbel yang sangat luar biasa. Secara tidak langsung di sini saya bisa memberikan pengalaman saya, memberikan ibaratnya pengetahuan saya, dan juga saya juga bisa belajar nih dengan para coach yang luar biasa. Ini buat adik-adik ya. Kita ada 5 coach.
Yang paling senior itu Coach Salek, berdinas di SPN, ya. Yang kedua ada Coach andalan kita, Coach Hakim. Coach Hakim, Ya, benar-benar. itu berdinas di Angkatan Udara. Ada Singa Arka juga nih, gelarnya bagi anak-anak kita, Coach Yonda. Coach Yonda. Ya, itu berdinas di Brimo juga, letting saya juga. Pelatih saya juga itu di bidang karate itu. Saya ikut karate pernah ke Gavin, dapat 2 medali emas perak ya. Pelatihnya komandan juga, sampai ini juga Coach Yonda. Yang terakhir ini ada Coach Ridwan. Coach Ridwan. Pengawas asrama. Jadi kamu masih meragukan untuk bimbel DRK nih, pelatihnya pelatih luar biasa. Asam garamnya udah lah ini. Sudah melingkup ya Coach ya. Ada Ya. bagian Polri-nya kita juga ada, ya. sipilnya juga ada, Brimob-nya pun juga ada. Nah, Sobat Arka tunggu apa lagi? Karena jasmani kita alhamdulillah sudah kurang lebih sudah 16 ya Coach ya, yang Siap. sudah lebih nilai untuk jasmaninya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ini Coach. Bagaimana perkembangan siswa kita di bagian jasmaninya, khususnya di siswa di luar dulu sebelum kita masuk perkembangan ke siswa asrama kita nih Coach. Boleh silahkan disampaikan ke Sobat Arka. Oh, berarti perkembangan siswa kita Perkembangan, yang benar. yang non asrama berarti? Iya, dan asrama yang di Oh, luar yang non dulu. asrama. Oke. Saya cerita kembali ya. Saya bergabung di bulan Oktober, berarti sampai detik ini saya sudah bergabung itu sekitar 8 bulan. Dari perkembangan yang saya lihat itu dari hasil TO. Kita bisa melihat datanya dari data TO. Itu 90% mungkin ke 90%, 95% mungkin lagi itu. Karena yang dapat nilai JOS atau nilai the best itu dari anak asrama semua. Dari anak asrama ya Coach? Iya, anak Itu asrama. alasannya kenapa itu kira-kira Coach? Kenapa lebih unggul siswa di asrama dibanding siswa di luar? Kalau menurut pandangan saya seperti ini Kak Gavin ya. Jawabannya adalah dikontrol. Pengendalian diri. Kalau kamu bisa mengendalikan dirimu, oke, kamu hebat. Tetapi bimbel Arka nih yang mengendalikan dirimu. Maksud saya seperti ini, pagi kamu bangun subuh, setelah bangun subuh kamu sholat berjamaah, habis itu kamu pagi lari, udah tuh bersama pelatih, kamu udah pagi dah lari. Pertama udah lari pagi. Dan kedua nanti Coach Hakim juga buka nih di GOR nih, bagi yang mau gabung ke GOR pagi silakan, tambah lagi, luar biasa, tambah lagi, sore lagi, udah 3 kali sehari. Jadi maksud saya seperti ini, karena memang kontrol dari bimbel Arka itu luar biasa. Ya seperti makanan, ya kan, pola tidur, pengawasan nih, yang hisap-hisap nih, merokok. Apalagi nih Coach Singa kita, Singa Arka, yang ngerokok jangan berharap kamu sembunyi. Jangan kamu ajarkan ikan berenang, ya kan? Iya, benar, Jangan benar. kamu ajarkan burung berenang. Burung apa? Burung terbang. Oh, burung terbang. Seperti itu Gavin. Jadi memang ibaratnya pengadilan diri, kontrol dari bimbel. Dan kalau kamu tinggal di non asrama, otomatis yang mengendalikan diri kamu itu diri kamu sendiri. Kamu mau tidur jam berapa, terserah kamu. Kamu mau bangun, terserah kamu. Tapi kalau di bimbel Arka, ini ibaratnya pra pendidikan ini Kak Gavin. Ya, pagi udah bunyi trompet, tet, gitu kan. Wah, udah pra pendidikan, makan pun disiapkan. Ya kan, duduk siap, gerak, makan. Itu ibaratnya ketika kamu sudah mencoba pra dari pendidikan, ketika kamu nanti masuk pendidikan, kamu tidak akan canggung lagi. Dan saya rasa kelebihannya di sana Kak Gavin. Ya. Tetapi saya rasa anak-anak sekarang ini untuk kontrol diri itu susah. Apalagi rokok ini. Benar nih Bang. Ya. Rokok sama penggunaan handphone mungkin. Apalagi handphone. Sekarang anak-anak kalau nggak ada handphone, rasanya kehilangan pacar luar biasa rasanya itu. Ya kan, handphone ya. Makanya ya apalagi babe kan. Babe kontrol HP. Tapi ada syarat. Ketika kamu dapat lari 8, nanti 3 hari kamu boleh main handphone. Itu sebagai reward dari Sebagai pelatih reward. ya, Seperti itulah. Mungkin perbedaannya Kak Gavin. Kalau kita membicarakan tentang SMAPTA A dan SMAPTA B ini Coach, apakah kesulitan dari siswa kita? Kalau misalnya SMAPTA A kesulitan mereka itu apa Coach? Nah, kalau misalnya SMAPTA B kesulitan itu mereka apa itu Coach? Oh gitu, kesulitan ya? Kesulitan dari mereka. Yang pertama, kita sebagai pelatih ya, yang nama kesulitan itu tidak ada. Tetapi gimana? SMAPTA A itu berhubungan dengan lari 12 menit atau Cooper Test seberapa banyak kamu jauhnya. Kesulitan yang dihadapi oleh pelatih itu adalah ini anak macamnya beda-beda nih. Benar-benar. Wataknya beda-beda nih. Saya ngajar juga di PBB misalkan. Anaknya beda-beda nih, wataknya beda-beda nih. Nah,
Dan juga setiap pribadi anak itu motivasinya beda-beda juga, semangat juangnya beda-beda juga. Jadi kami para pelatih itu menerapkan yang namanya pola bertahap bertingkat berlanjut. Nah, kalau sekarang ini udah masuk polanya pemantapan nih Kak Gavin. Besok kita akan sekarang TO kelima. Oh, TO kelima ya, Coach? Ya, Yang TO kelima, Coach? TO terakhir sebelum benar. pemantapan. Nah, kesulitan tadi bagi seorang pelatih tidak ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Karena pelatihlah yang mencarikan solusi anak-anak ini, memberikan support. Luar biasa nih pelatih 5 yang di sekarang ini, luar biasa. Solidnya luar biasa saya lihat itu. Sampai ibaratkan kami saling bercerita. Bro, siap coach. Kamu ngapain hari ini? Lagi enak badan bu. Kenapa? Alasanmu apa? Oke, cerita. Contoh satu nih, contoh nih Kak Gavin. Saya manggilnya si bos. Si bos. Dia pendek waktu itu kan, dia mau daftar di Polri tapi Tingginya masih kurang ya, Coach? tingginya Ya? masih kurang. Didampingi dia waktu itu, ditemuinya kami, saya ditemui kami para pelatih, kamilah bercerita. Ibaratnya sudah seperti guru BK lah kami ini buat adik-adik. Karena apa? Karena kami sendiri udah menganggap Casis itu adik kami. Ya, hubungan chemistry kami itu luar biasa. Cerita coach ini. Oh gini. Coba kamu coba masuk di TNI. Coba telepon orang tua, tanya sama orang tua, boleh nggak masuk di TNI? Direstuin nggak ini segala macam. Akhirnya apa? Dengan dia mau bertanya kepada orang tuanya kembali dan direstui oleh orang tuanya, dilapangkan dadanya, dilapangkan pikirannya, dia ikut tes TNI, alhamdulillah lulus terpilih Kak Gavin. Nah, seperti itu. Nah, sedikit kita ceritakan tentang bos tadi ya, Coach. Ya. Itu namanya Nabil Adha. Nabil ya, si Nabil. Saya manggilnya bos itu. Iya, Saya benar. manggilnya bos. Karena dengan kekurangan yang dia miliki, dia lebih semangat lagi untuk bagian jasmani yang Dia sempat sharing juga ke bagian admin kemarin, sampai kita juga kasih motivasi. Benar dengan pilihan yang coach berikan di lapangan, kita berikan untuk khususnya TNI. Namun Ya. Tuhan berkata lain, Bintara dia belum rezekinya, cuma di TNI. Alhamdulillah tahun sekarang dia lagi pendidikan ya, Coach. Ya, siap. Nah, luar biasa nih Sobat Arka, dapat kita kutip, pelatih bukan hanya di lapangan saja, tapi sudah lebih ke bagian kekeluargaan ya, Iya, Coach, ya. siap. Juga menjadi, kalau tadi bahasa Coach Martinnya lebih ke bagian guru BK. Iya, kayak guru BK kita itu. Untuk Sobat Arka yang masih bingung bagaimanapun tentang masa depannya tuh boleh sharing kepada pelatih kita. Siap. Karena Diperbolehkan sekali Kak Gavin. diperbolehkan sekali dengan senang hati ya, Coach ya. Nah, iya. luar biasa nih Sobat Arka. Kita doakan adik-adik yang masih memiliki kekurangan, boleh sharing dulu sama pelatihnya, nanti bakal carikan solusinya, dan insya Allah solusi yang memberikan meraih cita-citanya sesuai harapannya kita. Siap. Nah, Coach. Ya, sebelumnya saya sampaikan seperti ini Kak Gavin. Kepada anak-anak juga saya sampaikan. Karena jodoh kamu itu, maksud jodoh ini adalah pekerjaannya. Karena kamu sekarang mencari jodoh itu. Kenapa kamu mencari jodoh itu? Ibaratkannya kamu belum dapat di sini, kamu coba cari yang lain sampai kamu dapat. Nah, secara pemahamannya secara simpel kami sampaikan, jika kamu ingin berhasil, kamu jangan gagal. Jika kamu gagal, kamu jangan memilih untuk menyerah. Ketika kamu berpikir kamu gagal, di saat itu kamu gagal. Ketika kamu menyerah, kamu akan menyesal. Nah, seperti itu Kak Gavin. Jadi pemahamannya adalah ketika kamu gagal, kamu harus bangkit lagi. Benar. Ketika kamu gagal, kamu harus bangkit lagi. Jika kamu ingin berhasil, ya yang diterapkan itu adalah manjada wajada, bukan wajada, wajada. Ya. Apa 4 dimensinya? Yang pertama itulah keyakinan, percaya diri. Percaya diri, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Yang kedua adalah kerja keras. Apa itu kerja keras nih? Coach Yonda, Coach Hakim selalu menyampaikan, "Cok, bro, kau keluar dari zona nyamanmu karena itu bukan zona pertumbuhan." Itu tadi kerja keras. Push the limit. Best time, waktu terbaik itu. Waktu terbaik kamu. Jadi kamu harus melampaui batasmu sehingga kamu dapat batas yang lain, kamu lampaui terus sampai dapatlah kamu di titik memang kamu dapat di 8 putaran. Seperti itu Gavin. Yang ketiga itu adalah istiqomah. Istiqomah itulah disiplin. Disiplin dan juga konsisten. Nah, disiplin, konsisten. Yang terakhir itu adalah
berpikiran positif, afirmatif positif. Kamu berpikir dalam dirimu, saya pasti bisa. Seperti saya sebelum kesini, saya mau melaksanakan podcast dengan Kak Gavin, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Seperti itu Kak Gavin. Tadi ada beberapa kalimat waktu yang terbaik ini Coach. Nah, ngomong mengenai waktu terbaik, kapan waktu terbaik untuk bisa bergabung ke Bimbel Arka untuk persiapan meraih cita-citanya ini Coach? Ya, nih, oke siap. Saya jawab dengan kata-kata seperti ini. Kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Yang pertama, maksimalnya itu 6 sampai 7 bulan. Minimalnya itu 3 sampai 4 bulan. Tapi jawaban saya adalah, jika kamu ingin berhasil, jika kamu ingin beruntung, karena keberuntungan itu bertemunya antara kesempatan dengan persiapan yang matang. Oke, kita anggap anak ini sama. Dia persiapan di 6 bulan dan ini persiapan di 3 bulan. Apakah jasmaninya akan sama? Tentu tidak. Pasti akan berbeda. Ya, karena memang persiapan yang lebih matang itu lebih menguntungkan. Kalau kamu di 3 bulan kamu mempus larimu, kamu bandingkan dengan yang 6 mempus larimu, itu akan hasilnya berbeda. Makanya saya harap seperti ini bagi adik-adik yang masih belum bimbel dan juga mencari tempat bimbel, ya segera join dengan Bimbel Arka. Nanti akan diberikan oleh pelatih mentor-mentor yang luar biasa juga. Dan saya harap seperti ini, ketika kamu ingin di tahun besok kamu berpikir, saya akan lulus menjadi abdi negara, maka kamu yakinkan detik itu 1 tahun ke depan kamu akan menahan dari rasa malasmu, kamu menahan rasa ibaratkannya bolosmu itu, kamu nahan rasa nafsu untuk makanmu itu, segalanya ditahan. Ibaratkan persiapkan secara matang 1 tahun sebelum untuk melaksanakan seleksi. Seperti itu Kak Gavin. Sudah dijawab lengkap sama Coach Martin ini ya, Sobat Arkaya. Nah, pertanyaan lanjutan lagi nih Coach. Waktunya sudah dijawab tadi untuk persiapan bimbel. Nah, tips supaya tryout jasmani adik-adik yang lagi berjuang tahap sekarang ini supaya hasilnya maksimal. Bagaimana tipsnya ini Coach? Silahkan disampaikan Coach. Sesuai dengan pertanyaan tadi, mendapatkan nilai maksimal. Benar sekali Coach. Ya. Kami sudah, para pelatih itu sudah menyampaikan di lapangan. Seperti ini kita contohkan di target lari 6. Ya, target di lari 6. Yang cewek targetnya di lari 6. Kita Cooper test, ya, lari 12 menit. 12 menit sama dengan 720 detik. Ya. Itu nanti 720 detik itu kamu targetmu larimu 6. Berarti 6 dikali 4 2400. Dibagilah 720 dapat 120 detik atau sama dengan 2 menit. Berarti per 1 putaran itu kamu lari harus 2 menit. Oke, pasti kamu gak bakal dapat lari 1 putaran itu 2 menit, kamu loskan 15 detik. Yang kedua kamu loskan 10 detik. Berarti pertama 2.15, yang kedua 2.10. Berarti kamu sudah kehilangan 25 detik di awal. Nah, putaran ketiga, keempat, kelima, keenam, itu tadi dia, push dirimu. Makanya pelatih sampaikan kepada anak-anak, coba kamu dapat di angka main di 155, 155, 155, sehingga kamu nanti akan dapat di 6 putaran. Itu untuk yang cewek. Tetapi sama juga dengan yang cowok yang telah disampaikan oleh para pelatih. Makanya yang masih bingung bergabung nanti disampaikan di lapangan oleh para pelatih ya. Jadi yang paling pasti itu dalam sebuah lari itu atau olahraga itu ada namanya T2FM. Ya, saya menyebutnya T2FM. Apa itu T2FM? Ya, pertama adalah teknik. Kamu diajarkan teknik. Teknik lari itu gimana sih? Kakinya gimana, pernafasan gimana, form larinya gimana, itu diajarkan. Pernapasan gimana juga diajarkan. Ibaratkan yang kedua itu adalah taktik. Bagaimana taktik kamu dalam 12 menit ini? Seperti contoh ini taktik nih Kak Gavin. Kamu mau lari dapat di lari 6. Berarti rata-rata kamu itu harus lari di 1 putaran itu 2 menit. Misalkan itu para juri atau tim seleksi itu akan bilang tuh waktu berjalan 1 menit katanya. Waktu berjalan 2 menit. Nah, kita berikan pemahaman kepada anak-anak waktu berjalan 10 menit. Kalau 10 menit kira-kira kamu sudah berapa putaran? Kalau kamu sudah lewat dari 5 putaran, kamu aman. Benar-benar Coach. Kalau kamu masih 300 meter, 300 meter atau 200 meter atau 100 meter sebelum 5 putaran, berarti kamu harus mengejar waktumu dengan memanjangkan langkahmu.
Nah, salah satu taktiknya seperti itu. Nah, lanjut. Yang ketiga itu fisik. Ketika kamu gabung di awal dari Bimbel Arka, otomatis fisikmu akan berbeda dengan orang yang baru gabung 3 bulan. Itu pasti sudah jelas, Kak Gavin. Ya, karena kamu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kamu latihan jasmani sore, hari Jumat kamu renang. Nah, lanjut. Terakhir mental. Nih, mental ini nih. Mental ini adalah daya juang seleksi kamu, daya juang kamu dalam berlomba. Karena belum tentu ketika kamu di TO dapat larimu bagus 8, ketika kena mentalmu di hari H, tidurmu kurang misalkan, kamu kadang malam, makanmu juga kurang, besoknya kamu udah meriang, mentalmu juga kena, udah habis. Oke, kondisimu fisikmu kuat, mentalmu ibaratkan sedalam kondisi fix, tapi mentalmu kena, belum tentu juga kamu bisa mendapatkan itu. Tetapi pelatihmu selalu menyampaikan mental. Mental ini kita para pelatih itu biasa memberikan namanya cemilan terakhir. Cemilan 5 putaran. Mental 5 putaran. Jadi di saat cemilan mentalan, Coach. Ya, jadi kita memberikan mental anak-anak itu biasanya kita sore itu, dah yuk cemilan, kata pelatih. 5 putaran dapat yang cewek kejar waktu di 1:55, 5 putaran gitu. Itu kan memberikan mental. Sebenarnya 5 putaran 1:55 sebenarnya anak ini tidak sanggup untuk yang cewek. Nggak sanggup, biasanya dia main di 2:15, 2:30 seperti itu. Ini kita udah habis tenaganya nih. Cemilan, kata pelatih. Itu uji mentalnya di sana. Nah, seperti itulah kita memberikan uji mental kepada anak-anak, Kak Gavin. Ya. Nah, pertanyaan lanjutan juga nih, Coach. Siap. Sudah diberikan tipsnya tadi. Nah, pada saat hari H itu ada rasa nervous. Ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa nervous pada saat tes ini, Ya, Coach? ya, oke. Makanya dari awal, seperti pada pelaksanaan TO, itu kami para pelatih sudah menyampaikan, kamu jangan diam, Cak, kamu jangan diam, goyang badanmu. Ya, nanti kalau diam nanti pergi buang air kecil, sak pipis ya, itulah bahasa saya, buang air kecil ya kan. Tapi goyang badanmu, hilangkan nervous, tarik nafas dalam, buang perlahan. Yakinkan di pikiranmu yang pertama, kamu bisa. Kekuatan pikiran di sana yang disampaikan oleh ilmuwan kita, ilmu Islam, yaitu Ibnu Sina. Kekuatan pikiran. Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan terjadi. Nah, itu sudah jauh dari awal kita sudah sampaikan kepada siswa kita, kekuatan pikiran itu. Nah, yang pertama itu kamu gerak. Ya, kalau kamu diam, badanmu masih belum panas, pasti akan nervous. Nanti ketika badanmu sudah panas, sudah ini dia, ada daya semangatnya. Nah, baru kamu bisa lari enak. Seperti itulah, Kak Gavin. Tapi kalau mau lebih tahu lanjutnya pendalamannya, yo let's join. Ya, gitu aja. Tunggu di lapangan ya, Ya, Coach. tunggu di lapangan ya. Digambarkan secara detail sama coachnya. Nah, mungkin untuk tahap tes sudah mendekati bagian jasmani tahun sekarang ya, Coach ya. Ya. Kita minta harapannya dari pelatih jasmani Bimbel Arka untuk Ya, sobat harapan. Arka yang lagi berjuang pada tahun sekarang, baik itu Akpol, Bintara, Kedinasan, TNI dan yang lainnya. Boleh silakan disampaikan, Coach. Berarti kalau harapan itu adalah doa ya, Kak Gavin, Benar, ya? Coach. Harapan doa. Ya, kami para pelatih setiap di sore hari kami selalu sampaikan kepada anak-anak doa terbaik dari kami untuk kalian, para casis kami yang jasmani. Di tahun ini kalian menggapai cita-cita kalian, lolos terpilih menjadi abdi negara. Itu yang selalu kami sampaikan di setiap sore. Dan tentunya di setiap doa kami, di setiap kegiatan kami selalu mengingat itu. Seperti contoh kemarin Akpol lagi tes, kami para pelatih datang ke lapangan untuk memberikan support. Nah, kalau harapan saya dan doa saya, yang pertama, adik-adikku yang tersayang, ya, saya berharap apa yang sudah menjadi targetmu, ya, kamu sudah melampaui target sebelumnya, kamu lampaui lagi. Besok kita akan tes TO kita besok, Kak Gavin. Kamu dapatkan target itu, dan ketika kamu nanti di saat seleksi, kamu gapai itu. Kami yakin para pelatih, kamu pasti
bisa. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah, terima kasih nih Coach sudah disampaikan harapannya. Siap. Semoga adik-adik yang berjuang pada tahun sekarang bisa lolos dan lolos terpilih Siap. sesuai program yang mereka ambil masing-masing. Nah, kurang lebih 3 bulan lagi kita persiapan untuk tahun depan ini Coach. Siap. Nah, kita Ya, minta tahun depan, langsung ya. dari pelatih Jasmani Bimbel Arka untuk Ya. ajakan siswa yang masih bingung mau bimbel di mana nih Coach. Oh, Silakan iya. untuk Siap. mengajak siswa kita yang di luar ini Coach. Ya, bagi yang masih mencari-cari, yang masih stalking untuk bergabung, saya mau di bimbel apa sih? Saya mau di bimbel apa sih gitu kan? Silakan kamu stalking dulu, kamu lihat profilnya dulu, kamu lihat saya, langsung kamu gabung ke bimbel Arka. Saya tunggu di bulan Agustus, kamu bergabung di bimbel Arka. Let's join ya. Kurang lebih tidak berkata-kata ini pelatih kita langsung ditunggu di lapangan ya Coach. Kita ya? tunggu di lapangan karena kita memiliki mentor pelatih yang luar biasa. Nah, itu ya Sobat Arka yang masih bingung mau bimbel di mana, sudah dijabarkan dari awal podcast tadi sampai akhir. Ada beberapa keunggulan dari program Bimbel Arka. Nah, sebagai pelatih jasmani ini Coach, silakan disampaikan motivasi dari diri sendiri kepada adik-adik yang lagi berjuang. Motivasi apa yang harus pelatih jasmani sampaikan supaya adik-adik bisa meraih cita-citanya? Nah, ini motivasi saya lah. Ya, benar, Coach. Diibaratkan di setiap langkah, di setiap usaha, ya, di setiap apapun itu yang kamu lakukan, ya. Yang pertama itu ada namanya niat, ada namanya usaha, ada namanya doa. Ketiga ini akan klop ketika ada yang namanya satu ini. Apa itu tadi yang kita sebutkan? Manjada wajada, bersungguh-sungguh. Ketika kamu sudah yakin kamu memilih bimbel ini, kamu bersungguh-sungguh bahwa kamu pasti bisa. Dan juga ini kata orang tua saya, menangislah di masa muda sehingga kamu bisa tertawa di masa tua. Habiskanlah kegagalanmu di masa muda sehingga jatah gagal itu tidak ada lagi Di masa tua ya Coach. Iya. Kalau lagu kan seperti ini Kak Gavin, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu memang jos luar biasa, memang seperti itu. Terima kasih Kak Gavin. Nah ini Coach, kita kan Ya, tahu siap. nih followersnya Bimbel Arka tuh lebih ke bagian Gen Z. Nah Gen Z, mereka itu oh, minta ya. ada di list pertanyaan podcastnya hari ini. Berikan kata-kata hari ini untuk Coach Martin nih Kak Gavin. Boleh silahkan disampaikan Oke, kata-kata siap. hari ini Coach. Kata-kata hari ini ya, seperti biasa ya. Ya. Apa yang kamu mulai, itu yang harus kamu selesaikan. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kamu pasti bisa. Nah luar biasa nih Sobat Arka, sudah beberapa poin yang kita tanyakan langsung kepada Coach Martin. Semoga Sobat Arka bisa paham, bisa mengerti, bisa meraih cita-citanya bersama Bimbel Arka. Siap. So untuk pelatih jasmani silakan temui di lapangan, tapi untuk passwordnya tetap join dulu di Bimbel Arka Ya. supaya bisa ketemu langsung dengan pelatih Martin di lapangan. Siap. Nah seperti biasa nih Coach, kita kan ada memiliki 4 akun sosial media. Ya. Nah kita hari ini minta tolong ke Coach Martin untuk ajakan siswa-siswa yang di luar yang masih belum memfollow sosial medianya kita. Oh, iya, Kita siap. ada 4 ya Coach ya, ada Instagram, TikTok, YouTube, sama Facebook. Iya. Nah boleh silakan disampaikan Coach. Oke, kita pasti kasih pantun dulu nggak sih? Boleh, siap, silakan, Coach. Kita ending ya. Oke, padamu negeri ku berjanji, padamu negeri ku berbakti. Bagi yang masih mencari-cari, Bimbel Arka akan memberikan solusi. Ya, seperti itu. biasa. Jadi bagi adik-adik, bagi orang tua juga yang mau mencarikan anaknya tempat bimbel, dan bagi kamu yang mau bimbel di mana ya, silakan join dengan kami di Bimbel Arka. Ya, di sini kita tahu bahwa para mentor, para pelatih ya luar biasa sudah melaksanakan namanya asam garam di dalam kedinasan ini, dalam meraih cita-citanya seperti ini. Dan jangan lupa untuk follow, yang pertama itu adalah Facebooknya, TikToknya, Instagramnya,
YouTube-nya. Ini YouTube nih, jangan lupa di like, di komen dan share. Dan bisa subscribe ya, Coach. Di ya? subscribe juga. Ya. Nah, untuk Sobat Arka namanya @bimbelarka, semua sosial media @bimbelarka, kita. ya. Itu namanya satu akun Bimbel Arka. Nah, untuk podcast hari ini, Coach, kurang lebih 1 minggu pengeditan itu bakalan tayang di YouTube-nya kita. Oh, siap. Nah, bagi Sobat Arka yang tertarik mengenai podcast kita dari awal jam 1:30 tadi sampai hari ini kurang lebih mau 1 jam ini podcastnya nih, Coach. Iya, saya mau ini juga. Bagi Sobat Arka yang tertarik dengan podcast kita, boleh silakan di-share ke teman-teman dan kerabatnya supaya followersnya kita dan pelatihnya juga semangat untuk melatih di Siap. lapangan nantinya. Untuk Sobat Arka, tanpa lama-lama boleh silahkan join ke Bimbel Arka. Alamatnya di Jalan Batang Tarusan, nomor 20 Ale Parakopi. Kalau misalnya ada terkendala mengenai jarak tuh boleh hubungi ke Wawa Admin ataupun ke IG-nya kita. Kita tunggu untuk pendaftaran di periode depan. Nah, untuk Coach Martin, terima kasih telah hadir di undangan Gavin hari ini. Siap. Semoga kita bikin part 2-nya. Oke, Tapi part untuk 2. Sobat Arka ya. ada pertanyaan lanjutan, boleh dititip di kolom komentar. Nanti kita bakal list lagi beberapa pertanyaan untuk part 2 bersama coach andalan kita, Coach Martin tepatnya. Siap. Hari ini kegiatannya apa lagi, Coach, setelah podcast? Hari ini kita ada TO renang, Kak TO Gavin. renang ya, Coach? Ya, TO renang di Teratai jam 3. Di jam 3. Mungkin mungkin sudah ini- mepet ya, Coach, ya. ya waktunya. Oke. Mungkin podcast hari ini kita sudahkan terlebih dahulu. Oke. Next time kita atur lagi jadwal podcastnya. Oke, karena siap. beberapa pertanyaan sudah disiapkan bersama netizen Oh, kita. siap. Sudah disiapkan ya, Kak Sudah Gavin, ya? disiapkan nih, Coach. Jadi Gavin selaku perpanjangan tangan dari Sobat Arka minta tolong ke Coach Martin untuk menjabarkan secara detail gitu, Coach. Nah, semoga Coach Martin bisa sehat dan sukses selalu. Amin. Kita doakan adik-adik yang lagi berjuang pada tahun sekarang bisa meraih cita-citanya dan Amin. lolos dan lulus terpilih pada tahun sekarang. Siap. Terima kasih Coach Martin. Semoga Arka semakin jaya selalu. Semakin Slogan jaya. kita yang selalu disampaikan ketika selesai jasmani itu apa nih, Coach? Itu biasanya kata-kata terakhir itu sebelum kita mengakhiri kegiatan jasmani itu, Kak Gavin. Ya, bagi anak-anak Casis Bimbel Arka, kata-katanya tetap semangat dan jangan lupa Bahagia. Sasuka, salam sukses Arka. Nah, terima kasih Coach Martin. Iya, siap. Dadah Sobat Arka. Dadah, ubur-ubur ikan lele Bimbel Arka nih, Le. Iya sih, keburu-buru ikan lele Coach Martin ini, Le. Alhamdulillahirabbil alamin.